Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku. Di video kali ini aku akan ngebahas skandal-skandal paling mengerikan yang ada di dunia tentang hubungan saudara. Beberapa waktu ini di Indonesia lagi viral banget tentang hubungan saudara yang dimana-mana lagi dibicarakan. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu tentang channel ini. So let's start storytelling. Perkawinan saudara dikenal dengan incest atau inbreeding. Ini adalah perkawinan atau hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan darah atau memiliki ikatan keluarga yang dekat. Sebenarnya di sepanjang sejarah dunia memiliki banyak sekali kasus tentang hubungan saudara ini. Dari zaman Mesir kuno hingga zaman modern seperti sekarang masih banyak dijumpai tentang hubungan incest ini. Bahkan nih, yang melakukan bukan hanya dari kalangan elit, bahkan juga dari kalangan perekonomian menengah ke bawah. Faktor yang mendasari tentang perkawinan incest ini atau hubungan saudara ini itu banyak banget faktor guys, dan berubah-berubah sesuai dengan masanya. Jadi ada beberapa kasus yang cukup banyak dikenal sama orang tentang hubungan saudara ini, biasanya dikarenakan menjaga warisan atau harta mereka dari kalangan konglomerat supaya harta warisan ataupun kekuasaan mereka tidak berpindah tangan oleh kalangan yang lain. Jadi ya muter-muter di keluarga-keluarga mereka aja. Itu kenapa mereka melakukan hubungan saudara atau pernikahan saudara. Jadi mereka tidak melakukan pernikahan di luar keluarga mereka sendiri. Jadi aku langsung mulai aja di kasus yang pertama. Pertama aku akan ngebahas dinasti Habsburg. Jika kita belajar tentang sejarah Eropa, rahang Habsburg atau yang dikenal dengan pragmatisme, ini adalah sebuah kelainan di mana rahang atas atau rahang bawah lebih menonjol keluar dari garis imajiner. Nah, pragmatisme ini terjadi karena banyak banget faktor. Bisa karena tubuh yang terlalu banyak memproduksi hormon, cacat bawaan, dan lain-lain. Jadi secara medis ini disebutnya pragmatisme. Untuk kata Habsburg itu adalah sebuah dinasti. Kekuasaan dinasti Habsburg itu sangat luas banget. Wilayah dinasti Habsburg itu ada di daerah Spanyol dan juga di Austria. Namun sayangnya dinasti Habsburg ini dikenal sama dunia itu bukan karena kekuasaan mereka yang memang luas guys, tapi karena ada perkawinan saudara yang mereka lakukan turun-temurun dan berabad-abad. Nah, akibat perkawinan atau hubungan saudara yang dilakukan oleh dinasti Habsburg ini selama berabad-abad menjadikan penguasa dari atau raja-raja ya dari dinasti Habsburg ini memiliki dagu yang lancip atau maju ke depan. Alias bisa disebut ini adalah kelainan pragmatisme. Tingkat kematian bayi juga meningkat hingga 50% dan banyak banget masalah kesehatan yang dialami oleh keturunan-keturunan dari hasil perkawinan atau hubungan saudara ini guys. Berdasarkan penelitian dari Universitas Santiago de Compostela, Spanyol, perkawinan saudara ini dilakukan oleh dinasti Habsburg selama berabad-abad, menjadikan mereka tidak bisa bereproduksi lagi pada tahun 1700 saat Raja Charles II dari Spanyol wafat. Dan diperkirakan lebih dari 80% perkawinan dari dinasti Habsburg dari Spanyol ini adalah perkawinan saudara. Raja terakhir dari Spanyol adalah Raja Charles II, adalah raja yang paling tidak beruntung. Dikarenakan Raja Charles II memiliki banyak kecacatan. Orang tua dari Charles II memiliki hubungan antara paman dan ponakan, yaitu Raja Spanyol Philip IV dan Mariana dari Austria. Dalam kasus Raja Charles II, beliau memiliki rahang bawah yang sangat menonjol, membuatnya menjadi sulit untuk berbicara. Lidahnya yang besar membuatnya memproduksi air liur yang berlebih. Memiliki masalah pencernaan dan masalah pertumbuhan hingga usianya 10 tahun.
Bahkan hingga beliau dewasa pun beliau tidak bisa memerintah dan menjalankan pemerintahannya. Beliau tidak bisa secara efektif memerintah dengan baik. Sehingga Kekaisaran Spanyol atau dinasti Habsburg di Spanyol mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang kedua, aku akan bahas keluarga Whittaker. Keluarga Whittaker tinggal di sebuah kota bernama Odd dan terletak di pedesaan di daerah Virginia Timur. Sebagian besar keturunan dari keluarga ini memiliki cacat bawaan fisik maupun secara mental. Keluarga Whittaker awal mulanya dikenal dari seseorang yang menceritakan keluarga Whittaker dan menuangkannya dalam bukunya berjudul Creed Equally pada tahun 2004. Nah, tetangga yang tinggal atau hidup di sekeliling keluarga Whittaker atau di rumah Whittaker ini, keluarga Whittaker ini sendiri itu sangat overprotective banget. Jadi mereka itu sangat menjaga keluarga Whittaker. Jadi pada saat Laita ingin melakukan wawancara kepada keluarga Whittaker, dia datang tuh ke keluarganya Whittaker, ke rumahnya. Namun tetangga-tetangga yang ada di sebelahnya nih, yang ada di sebelah keluarganya Whittaker itu overprotective banget nih, sampai bawa senjata tajam kayak pistol gitu ya. Nah para tetangga ini tidak segan-segan menodongkan senjata tajam mereka kepada Laita pada saat Laita datang nih. Nah Laita kan kayak, wah kenapa nih? Padahal kan cuma pengen ngobrol sama keluarga Whittaker aja. Nah karena hal itu akhirnya Laita membicarakan kepada para tetangga ini. Si para tetangga ini mungkin ibu-ibu kali ya, yang sedikit rempong memang kan. Nah mereka ini dijelasin nih sama Laita supaya mereka mengerti apa maksud dan tujuan dari Laita untuk datang ke keluarga Whittaker. Jadi sebenarnya keluarga Whittaker ini sangat dijaga oleh tetangga-tetangga sekelilingnya, karena memang keluarga Whittaker ini memiliki kecacatan fisik dan juga mental. Mereka butuh memang orang-orang seperti tetangga-tetangga mereka untuk menjaga keluarga ini, karena memang mereka juga tidak bisa produktif seperti manusia normal pada umumnya. Nah, setelah Laita berdiskusi kepada tetangga-tetangga si ibu-ibu dan atau bapak-bapak ini, akhirnya diperbolehkan guys. Nah, karena sudah diperbolehkan setelah negosiasi tersebut, akhirnya diperbolehkan untuk berkunjung dengan keluarga Whittaker. Nah, dan juga diperbolehkan nih untuk mempublikasikan keluarga Whittaker ini. Nah, keluarga Whittaker ini sangat-sangat tertutup dari dunia luar. Nah, karena saking tertutupnya atau introvert banget ya keluarga Whittaker ini, jadi introvert parah sih pokoknya. Jadi dia tuh nggak bisa gitu ketemu orang banyak. Jadi dia itu lebih ya udah di rumah aja dan nggak bisa untuk ngobrol sama orang luar juga kayaknya. Jadi sangat-sangat tertutup, mungkin karena memang keluarga Whittaker ini memiliki keterbatasan tadi. Laita akhirnya ketika setiap dia datang ke keluarganya Whittaker, ke rumahnya keluarga Whittaker, dia akhirnya bukan nyogok sih, kayak bawa buah tangan lah, seperti bawa uang, pakaian, dan juga makanan agar si keluarga Whittaker ini bisa angkat bicara. Jadi berbagai ilmuwan telah mengkonfirmasi kenapa keluarga Whittaker memiliki kecacatan mental sampai sebegitunya gitu ya. Jadi karena memang mereka dari garis-garis keturunan yang sebelumnya, bahkan keluarga Whittaker ini memiliki hubungan perkawinan sedarah, jadi menghasilkan keturunan juga yang cacat mental maupun fisik, dan juga memiliki cacat bawaan lahir seperti gangguan fungsi paru, kelainan jantung, dan juga lain-lain. Karena kecacatan yang mereka alami ini nih, hidup mereka tuh sangat-sangat menyedihkan, dan bahkan keluarga Whittaker ini tinggal di rumah tua yang bahkan tidak terawat. Kemudian aku akan bahas tentang tradisi Mesir kuno. Pada saat Romawi menguasai Mesir yang terjadi pada tahun 30 sebelum Masehi hingga tahun 395 Masehi, menurut catatan Mesir kuno,
Para bangsawan Mesir menikahi saudara mereka sendiri, dan para Fir'aun menikahi putri mereka sendiri. Contoh penguasa Mesir yang menikahi saudaranya sendiri adalah Senwosret I yang menikahi saudara kandungnya yang bernama Neferu. Kemudian Amenhotep I yang menikahi saudara perempuannya bernama Meritamun. Ada juga Cleopatra VII yang menikah dengan saudara laki-lakinya Ptolemy XIV sebelum beliau dibunuh. Bangsawan Mesir melakukan perkawinan sedarah ini dikarenakan untuk meniru praktik Osiris atau Isis, yaitu dua dewa Mesir yang melakukan pernikahan dengan saudara kandung. Namun nih, di kalangan non-bangsawan untuk praktek ini memang tidak meluas, guys. Cleopatra ini menikah dengan saudaranya. Pernikahan ini dilakukan agar otoritas dan kekuasaan Mesir tetap utuh. Nah, untuk tradisi menikahi saudara ini bukan hanya dilakukan oleh Cleopatra VII, tapi Cleopatra II juga melakukannya dengan dua saudara kandungnya. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, aku akan bikin videonya buat kalian. So, thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.